Saya Imam Markus Petrus, saya Raja Markus Petrus. Hari ini saya membahas Matius pasal 24 ayat 20 hingga ayat 22 yang berbunyi begini. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Demikianlah bunyi dari Matius pasal 24 ayat 20 hingga ayat 22. Para pemirsa YouTube, yang saya tekankan di sini adalah kalimat hari Sabat. Kenapa Tuhan Yesus Al-Masih menyuruh kita berdoa supaya pada waktu melarikan diri jangan jatuh pada hari Sabat? Sebab pada hari Sabat itu terjadi siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Berarti hari Sabat ini sesuatu yang Tuhan Yesus Al-Masih fokuskan. Para pemirsa YouTube, sebelum saya membahas lebih jauh, baiklah saya beritahu 3 hal kepada Anda. Simak baik-baik pemberitahuan saya. Yang pertama, Antikristus telah menghapus hukum kedua dari 10 hukum Yahweh Elohim. Itulah sebabnya ada penyembahan patung di dalam gereja. Ada penyembahan gambar di dalam gereja. Yang kedua, Antikristus telah memindahkan kekudusan hari Sabat Yahweh Elohim dari hari ke-7 ke hari pertama, dari hari Sabtu ke hari Minggu. Itulah sebabnya gereja-gereja Kristen beribadah pada hari Minggu dan bukan pada hari Sabtu. Sebab Antikristus telah mengubah hukum keempat dari 10 hukum Yahweh Elohim. Yakni hukum hari Sabat. Yang ketiga, Antikristus telah membagi hukum ke-10 dari 10 hukum Yahweh Elohim menjadi 2 bagian, yaitu hukum ke-9 Antikristus berbunyi, jangan mengingini istri sesamamu manusia. Lalu hukum ke-10 Antikristus berbunyi, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu manusia. Itulah sebabnya kata jangan ingin diulangi sebanyak 2 kali. Padahal 10 hukum Yahweh Elohim, hukum ke-10 itu kata jangan ingin hanya 1 kali.
bukan 2 kali. Demikianlah 3 hal yang perlu para pemirsa YouTube ketahui sebelum saya melanjutkan pembahasan saya pada Matius pasal 24 ayat 20 hingga ayat 22. Tuhan Yesus HaMashiach tahu bahwa antikristus akan mengubah hukum keempat, menggantikan kekudusan hari Sabat, hari ketujuh ke hari pertama, menggantikan peribadatan dari hari Sabtu ke hari Minggu. Para pemirsa YouTube, hari Sabat adalah hari ketujuh, hari ketujuh adalah hari Sabtu. Hari ketujuh bukan hari Minggu. Hari Minggu itu hari pertama. Silakan cek kalender. Para pemirsa YouTube, saya berikan 2 pernyataan untuk para pemirsa YouTube dengar dan pahami. Pernyataan yang pertama, manusia Kristen sejati beribadah pada hari Sabtu sebab manusia Kristen sejati menerima Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10 dan menolak angka 666. Itu pernyataan pertama saya. Lalu pernyataan kedua saya adalah manusia Kristen palsu beribadah pada hari Minggu sebab menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10 dan menerima angka 666. Itulah 2 pernyataan saya. Para pemirsa YouTube, akhir-akhir ini gereja-gereja Kristen yang beraliran Protestan kebanyakan sudah menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10. Ajaran-ajaran gereja-gereja Kristen yang beraliran Protestan akhir-akhir ini tidak sesuai lagi dengan ajaran Bapak Reformator Protestan, yakni Martin Luther yang mengajarkan tentang pembenaran oleh iman. Ajaran-ajaran gereja-gereja Kristen yang beraliran Protestan akhir-akhir ini mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh berdasarkan perbuatan. Kebenaran diperoleh berdasarkan perbuatan. Ya. Para pemirsa YouTube, selain itu, gereja-gereja Kristen yang beraliran Protestan juga sudah menolak ajaran John Calvin, yaitu ajaran predestinasi.
Itulah sebabnya ajaran-ajaran gereja-gereja Kristen yang beraliran Protestan ini menekankan kebaikan manusia untuk beroleh selamat, beroleh kebenaran. Padahal firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar seorang pun, tidak. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun, tidak. Tetapi gereja-gereja Kristen akhir-akhir ini mengajarkan bahwa kebenaran bisa diperoleh dengan berbuat baik. Keselamatan bisa diperoleh dengan mentaati hukum. Inilah penyesatan yang terjadi akhir-akhir ini di gereja-gereja Kristen yang beraliran Protestan. Gereja-gereja Kristen yang beraliran Protestan akhir-akhir ini sudah menolak ajaran Martin Luther tentang pembenaran oleh iman, dan juga menolak ajaran John Calvin tentang predestinasi. Itulah sebabnya gereja-gereja Kristen yang beraliran Protestan akhir-akhir ini sudah menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10. Saya ulang lagi, gereja-gereja Kristen yang beraliran Protestan akhir-akhir ini banyak yang sudah menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Karena menolak Roma pasal 1 ayat 17 yang dibawakan oleh Martin Luther, dan menolak Efesus pasal 1 ayat 4 yang dibawakan oleh John Calvin. Para pemirsa YouTube, jika Anda berkata bahwa Anda beribadah pada hari Sabtu supaya Anda menjadi orang benar, itu berarti Anda sudah menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10. Jika Anda berkata bahwa Anda beribadah pada hari Sabtu supaya Anda masuk sorga, maka Anda sudah menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10. Para pemirsa YouTube, lalu kenapa saya menekankan di sini hari Sabat? Perhatikan baik-baik ucapan saya ini. Kita dibenarkan hanya karena iman. Kita dibenarkan oleh iman, hanya oleh iman. Itu yang Martin Luther tekankan. Kita dibenarkan hanya oleh iman, bukan oleh perbuatan baik. Kita dibenarkan hanya oleh iman, bukan berdasarkan perbuatan karena mentaati hukum Taurat. Mentaati hukum Taurat itu salah satu contohnya adalah beribadah pada hari Sabtu, hari Sabat, hari ke-7. Itulah sebabnya saya katakan kepada Anda, jika Anda mengatakan bahwa Anda beribadah pada hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu, supaya Anda menjadi orang benar, berarti Anda sudah menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10. Sebab ajaran Martin Luther
di dalam Roma pasal 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman, itu mengajarkan bahwa kita dibenarkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus HaMasiah, bukan oleh perbuatan dalam hal mentaati hukum Taurat. Karena apa? Roma pasal 3 ayat 10 mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Lalu kenapa saya menekankan hari Sabat di sini? Jika hari Sabat tidak membenarkan kita, tidak menyelamatkan kita, lalu kenapa saya menekankan hari Sabat di sini? Perhatikan baik-baik surat Yakobus. Rasul Yakobus mengajarkan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Supaya Anda jangan bingung, saya perjelas. Ikuti penjelasan saya ini baik-baik. Penjelasan pertama. Saya beribadah pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu, bukan supaya saya dibenarkan. Saya beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu, bukan supaya saya masuk surga. Nah, itu penjelasan pertama saya. Dari penjelasan pertama saya ini, Anda pasti memahami ajaran Martin Luther yang ada pada Roma pasal 1 ayat 17 dan ajaran John Calvin yang ada pada Efesus 1 ayat 4. Kemudian penjelasan kedua saya beribadah pada hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu, sebab saya adalah orang benar. Saya beribadah pada hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu, sebab saya pasti masuk surga. Nah, dari penjelasan kedua saya ini, saya menjelaskan apa yang Rasul Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Mari saya perjelas lagi. Begini. Di hadapan Bapa di sorga, saya adalah orang benar karena iman di dalam Tuhan Yesus HaMasiah yang mati ganti saya di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya menyucikan saya dari segala dosa. Jadi di hadapan Bapa di sorga, saya adalah orang benar dalam pandangannya karena darah Tuhan Yesus HaMasiah yang menebus saya. Itu dalam pandangan Bapa di sorga. Jadi Bapa di sorga melihat saya berdasarkan iman saya. Bapa di sorga melihat saya sebagai orang benar dan bukan orang berdosa berdasarkan iman saya kepada pengorbanan Tuhan Yesus HaMasiah ganti saya di kayu salib. Oleh darahnya saya dikuduskan. Itu pandangan Bapa di sorga loh. Pandangan manusia adalah manusia melihat saya orang benar bukan berdasarkan iman, tetapi berdasarkan perbuatan saya. Satu contoh. Bapa di sorga melihat saya sebagai orang benar berdasarkan iman. Tidak berdasarkan perbuatan saya. Tetapi manusia melihat
saya selaku orang benar berdasarkan perbuatan. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Para pemirsa YouTube, apakah kalian sudah mengerti? Jika Anda orang benar, buktikanlah iman itu dengan ketatan Anda beribadah pada hari ke-7, hari Sabat, hari Sabtu, dan bukan pada hari Minggu. Para pemirsa YouTube, baca terus Matius pasal 24 ayat 20 hingga 22 biar paham. Sekian dan terima kasih. Shalom.